Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nukatri Kurniarwati dari kelas 11 MIPA 7 SMA Islam PB Sudirman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda dan Sekutu. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang kedatangan Belanda dan Sekutu. Pasca diproklamirkan sebagai negara merdeka, Indonesia masih harus berhadapan dengan ancaman yang diberikan oleh Sekutu dan Belanda yang mendarat di Indonesia sejak September 1945. Alasan kedatangan Sekutu ke Indonesia adalah upaya tindak lanjut dari Civil Affairs Agreement tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya menyangkut daerah Sumatera sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan Southeast Asia Command. Sedangkan bagi Belanda, alasan kedatangan mereka ke Indonesia karena mereka masih merasa berhak atas wilayah Indonesia yang merupakan daerah jajahannya dulu. Dengan demikian, alasan kedatangan Sekutu dan Belanda adalah pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda. Selanjutnya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda dan Sekutu ada dua, secara fisik dan diplomasi. Untuk fisik, ada pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan Peputan Margarana. Dan untuk diplomasi ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar. Nah, saya akan menjelaskan tentang perjuangan fisik. Di perjuangan fisik ini, pertama ada pertempuran Surabaya. Pertempuran arek-arek Surabaya dengan pihak Sekutu bersama Nika diawali oleh insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya, tanggal 19 September 1945. Arek-arek Surabaya menurunkan bendera Belanda dan merobek warna biru agar menjadi warna bendera Indonesia. Selain peristiwa perobekan bendera, kedatangan pasukan Sekutu ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen Malabi memicu kemarahan arek-arek Surabaya. Peristiwa ini kemudian membuat hubungan Inggris dan Indonesia meregang, sehingga Inggris mengeluarkan ultimatum agar para pemuda menyerah paling lambat 10 November 1945 pukul 6. Tokoh yang sangat berperan dalam membakar semangat para pemuda pada saat itu ialah Bung Tomo. Untuk mengenang peristiwa ini, kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa disebabkan karena adanya penindasan dan teror terhadap penduduk Magelang yang menimbulkan perlawanan dari TKR. Perlawanan ini terjadi sejak 23 November 1945 hingga 12 Desember 1945 dengan dipimpin oleh Imam Adroni dan Letkol M. Sarbini. Pertempuran Ambarawa berhasil memukul mundur pasukan Sekutu dan Nika ke Ambarawa. Letkol Isdiman, Mayor Soeharto, dan Kolonel Sudirman juga ikut terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Pasukan Sekutu dan Nika yang terdesak pada tanggal 15 Desember 1945 akhirnya meninggalkan daerah Ambarawa dan menandai berakhirnya pertempuran Ambarawa. Untuk mengenang peristiwa ini, setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Dan ini adalah para pejuang pertempuran Ambarawa, yaitu ada Letkol Isdiman, Mayor Soeharto, dan Kolonel Sudirman. Selanjutnya, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area yang terjadi karena beberapa peristiwa. Pertama adalah insiden yang dilakukan oleh salah satu penghuni hotel di Jalan Bali, Medan, tanggal 13 Oktober 1945 yang menginjak lencana merah putih. Kedua, adanya ultimatum dari pimpinan tentara Sekutu di Sumatera Utara yaitu Kelly tanggal 18 Oktober kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya kepada Sekutu. Terlebih pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Peristiwa ini menimbulkan pertempuran yang lebih besar antara rakyat Medan melawan Sekutu. Sekutu bersama Nika melancarkan aksi besar-besaran sejak 10 Desember 1945 serta mengusir dan menindas rakyat Indonesia. Rakyat Medan merespon pada tanggal 10 Agustus 1946 dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area untuk melanjutkan perlawanan terhadap Sekutu dan Nika. Pertempuran Medan Area berakhir tanggal 1 Desember 1946 setelah pihak Nika mengajukan gencatan senjata kepada pihak Republik.
Selanjutnya, Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, pasukan Sekutu dan Nika mulai datang serta melakukan pendudukan terhadap kota Bandung. Pasukan Sekutu dan Nika segera mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata milik mereka sehingga memicu kemarahan. Pertempuran bersenjata kemudian berlangsung selama kurun waktu November 1945 hingga Maret 1946. Puncak pertempuran terjadi ketika tanggal 23 Maret 1946, pihak Sekutu dan Nika mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan kota Bandung. Komandan Divisi 3 Siliwangi Nasution bersama pemuda mengambil inisiatif untuk mengosongkan kota Bandung dan membakar seluruh kota beserta infrastruktur penting pemerintahan ataupun militer pada tanggal 24 Maret 1946. Salah satu tokoh yang berperan dalam pertempuran ini adalah Moh Toha yang harus gugur ketika berupaya meledakkan gudang museum milik Nika di Bandung Selatan. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Dan yang terakhir pada perjuangan fisik yaitu ada Puputan Margarana. Sejak Maret 1946, Belanda berhasil menduduki beberapa daerah di Bali. Perlawanan muncul di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai dibantu oleh TRI Laut Kapten Markadi. Pada masa itu, Indonesia telah menyepakati Perjanjian Linggarjati di mana secara de facto wilayah Indonesia hanya terdiri dari Sumatera, Jawa, dan Madura. Ngurah Rai tetap berusaha mengusir Belanda dari Bali dengan melakukan long march dan bergerilya melawan musuh. Puncak serangan pasukan Belanda terjadi di tanggal 20 November 1946. Pasukan Belanda mengepung desa Marga, tempat I Gusti Ngurah Rai bersembunyi. Walaupun terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara tentara Indonesia dan Belanda, I Gusti Ngurah Rai tetap bertempur hingga titik darah penghabisan. Pada tanggal 29 November 1946, Ngurah Rai gugur dalam pertempuran melawan Belanda. Pertempuran sengit antara Belanda dan tentara Indonesia di Bali dikenal dengan Perang Puputan atau pertempuran habis-habisan. Selanjutnya saya akan membahas tentang perjuangan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda dan Sekutu. Yang pertama dalam perjuangan diplomasi yaitu ada Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilaksanakan di Desa Linggarjati, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan. Pada tanggal 11 November 1946, Indonesia diwakili Sultan Syahrir, Ka Agani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Rum. Pihak Belanda diwakili Sir Meron, dan penengah dari pihak Inggris diwakili Lord Gillen. Hasil dari perjanjian ini antara lain: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. RI dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Ketiga, RI dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda, Ratu Belanda sebagai ketuanya. Selanjutnya Perjanjian Renville. Perjanjian ini pernah dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Ada sebuah perundingan di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville. Maka dari itu perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Renville. Saat itu Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Dihadiri pula Komisi 3 Negara yang diwakili oleh Richard Kirby, Paul van Zeeland, Frank Graham. Adapun hasil dari perundingan ini ialah: pertama, penghentian tembak-menembak. Kedua, daerah-daerah di belakang garis Van Mock harus dikosongkan dari tentara Indonesia. Ketiga, Belanda bebas membentuk negara federal di daerah-daerah yang diduduki melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Yang keempat, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Selanjutnya, Perjanjian Rumroyen. Perjanjian Rumroyen dibentuk oleh Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan. Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani pada 7 Mei 1949. Isi Perjanjian Rumroyen sebenarnya untuk mempertegas kesediaan berdamai antara kedua belah pihak Indonesia dan Belanda. Memiliki proses yang sangat alot. Pertemuan ini pun perlu dihadiri oleh Muhammad Hatta dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Dalam perjanjian ini, pihak delegasi RI menyatakan bersedia untuk satu, mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Kedua, bekerja sama mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dan ada juga perjanjian Roem-Royen untuk Belanda. 1. Belanda menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. Kedua, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Ketiga, tidak akan mendirikan dan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum tanggal 19 Desember 1948, menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Keempat, berusaha dengan sesungguh-sungguhnya supaya KMB segera diadakan setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Dan yang terakhir dari perjuangan diplomasi ada konferensi meja bundar. Kali ini ada sebuah perundingan yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Nama perundingan tersebut ialah Konferensi Meja Bundar. Pada saat itu, Belanda diwakili oleh Mr. van Marsewijn, perwakilan Indonesia yang diwakili oleh Mohatta, dan delegasi UNC ialah Chrisley. Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar ialah 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kedua, masalah Irian Barat diselesaikan setahun kemudian. Ketiga, RIS harus membayar utang-utang Belanda sampai pengakuan kedaulatan. Keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda seperti perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, itu penjelasan dari saya tentang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda dan sekutu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.